Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai judul tersebut. KKN merupakan gabungan singkatan dari kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN adalah salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perbuatan ini sangat merugikan bagi orang banyak dan hanya menguntungkan pada segelintir orang, yaitu orang-orang elit yang berkuasa sehingga sangat tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme antara lain sebagai berikut. Korupsi adalah perbuatan menyelewengkan, menyalahgunakan, menggelapkan uang negara atau uang yang bukan haknya, hanya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Kolusi adalah kerjasama secara rahasia, ilegal, melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. Nepotisme adalah perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri didasari rasa kesukaan dan kecenderungan, bukan karena kemampuan untuk memegang suatu jabatan. Sejarah perkembangan. Meskipun terdapat banyak contoh korupsi dalam sejarah sebelumnya yang ada di Indonesia, kita ambil sebagai titik awal, yaitu pada rezim Orde Baru Presiden Soeharto, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan juga cepat dan berkelanjutan, tapi juga terkenal karena sifat korupsinya. Walaupun di zaman Orde Baru banyak melakukan perbaikan yang signifikan, akan tetapi pada zaman inilah semaraknya terjadi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme berlangsung. Terjadi kesenjangan, kecemburuan, ketidakpuasan, pemberdayaan, dan pembangunan yang tidak merata karena banyak dari pembangunan kekayaan dialirkan ke daerah pusat. Adapun sebab dan akibat yang ditimbulkan dari adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebab timbulnya KKN antara lain merupakan penyakit sejak rezim Orde Baru. Rendahnya mental para penegak hukum, mudahnya pejabat menyelewengkan uang, kampanye-kampanye politik yang mahal, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri, lemahnya ketertiban hukum, kurangnya keimanan dan ketakwaan para pemimpin dan birokrat negara kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat mudah dibohongi oleh para pejabat, seperti saat pemilihan calon pejabat, mereka diberikan imbalan jika mau memilih. Akibat yang ditimbulkan dari KKN: pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap, ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya, pengurangan kemampuan aparatur pemerintahan, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi. Secara umum, akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun solusi penanggulangan yang dilakukan adalah untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN. Pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum, yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tersebut disahkan di Jakarta pada 19 Mei tahun 99 oleh Presiden yang ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, penyelenggaraan negara ditentukan menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, serta efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan tentu saja, dibentuknya Badan Pemberantas Korupsi atau KPK yang bertugas untuk menumpas segala hal yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme setelah rezim Orde Baru hingga sekarang. Badan Hukum.
Badan Pemberantas Korupsi menyadari kebutuhan mendesak untuk mengatasi korupsi karena merusak iklim investasi dan bisnis serta umumnya mendorong adanya ketidakadilan terus-menerus dalam masyarakat. Sebuah badan pemerintahan baru didirikan pada tahun 2003. Lembaga pemerintahan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ditugaskan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi dengan menyelidiki dan mengusut kasus-kasus korupsi serta memantau tata kelola negara yang menerima kekuasaan yang luas untuk melakukan tugasnya. Sekian video pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.